Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Husen, selamat malam teman-teman. Hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang pela gandong yang berasal dari Maluku. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Naira Sadia Susatyo, Isina Nurjihan, Yohan Toar, Samanda Arinda, saya sendiri, Ayudia Putri Khairuddin, Sharon Valeri, Septiani Avata, Fadia Salka, dan Zuhair. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperlihatkan video tentang Maluku. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Yohan. Oke, selamat malam. Nama saya Yohan Toar. Saya mau membacakan mengenai Maluku. Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Seram di utara, Samudra Hindia, dan Laut Arafuru di selatan. Papua di timur, dan Sulawesi di barat. Ibu kota dan kota terbesarnya ialah kota Ambon. Provinsi Maluku berada di urutan ke-28 provinsi menurut jumlah penduduk di Indonesia, di mana pada tahun 2020 populasi Provinsi Maluku berjumlah 1.848.923 jiwa. Filosofi Filosofi masyarakat Maluku menurut Watloli. Filosofi manusia Maluku akan membimbing setiap anak negeri dan sesama yang lain yang berminat mengenal hakikat kemanusiaan anak negeri, untuk secara kritis mempertanyakan dan mencari jawaban atas berbagai pertanyaan serta mengupas misteri mengenai apa, siapa, dan bagaimana manusia Maluku itu sendiri. Bahkan filsafat manusia Maluku akan membimbing orang hingga sampai pada sikap untuk mempertanyakan arti menjadi manusia Maluku, asal datangnya manusia Maluku, tujuan manusia Maluku setelah mati, asalan manusia Maluku berada di bumi, martabat terindah manusia Maluku, maupun hakikat manusia Maluku itu sendiri. Maluku, kata itu bukan cuma nama tempat. Kata itu ajar katong semua dari mana katong berasal, per apa katong berjuang. Karena beta Maluku, beta bukan Tuleu, bukan Pasu, beta bukan Islam, bukan Kristen, tapi beta Maluku. Sungguh manis lawang gesi, ibu bapak punyalah piara. Beta terlupa waktu beta kecil selalu di pangku. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pengertian budaya. Yang pertama, menurut Kunjara Ningrat, kebudayaan adalah sebagai seluruh sistem, gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Menurut
Tyler, kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota. Menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah suatu ilmu atau kegiatan yang meliputi pengetahuan, keyakinan, adat istiadat, hukum, moral, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Setiap suku bangsa yang mendiami bumi memiliki tradisi dan budaya yang beraneka ragam. Demikian pula dengan penduduk di Kepulauan Indonesia yang tersebar pada ribuan pulau yang terbentang antara Sabang sampai Merauke. Salah satu bagian dari wilayah Kepulauan Indonesia adalah Kepulauan Maluku yang terletak di antara Sulawesi dan Papua. Masyarakat di kepulauan ini tersebar di pulau-pulau dengan karakteristik budaya yang berbeda. Di Kepulauan Maluku, khususnya di Maluku Tengah, terdapat tradisi pela dan gadong. Bahkan berdasarkan berbagai sumber sejarah, hubungan pela antara masyarakat telah terbentuk jauh sebelum persentuhan kebudayaan dengan bangsa-bangsa dari luar, baik Cina, Arab, maupun Eropa. Keunikan dari hubungan pela di Maluku yaitu ketika seorang anak negeri di Ambon ditanya mengenai pela dari negerinya, maka mereka akan menjawab bahwa negerinya memiliki hubungan pela dengan negeri-negeri apa saja. Hubungan pela yang terjalin di antara negeri-negeri di Maluku Tengah melibatkan beberapa negeri, baik yang terletak pada satu daratan pulau maupun terpisah. Hubungan pela juga terjalin antara negeri yang memiliki persamaan agama maupun perbedaan agama. Next. Ada beberapa alasan terjadinya hubungan pela sebagai sebuah tradisi, sebagaimana disebutkan oleh para ahli, Uneputi 1996, Bartels 1977, dalam Ralahalo 2012, Sahu Silawane 2004. Antara lain, pertama, hubungan pela sebagai balas jasa dari negeri yang satu kepada negeri yang lain yang pernah membantunya pada saat peperangan ataupun bencana alam. Kedua, hubungan pela sebab ada hubungan persaudaraan antara negeri yang bersangkutan menurut cerita dari datuk-datuk mereka bahwa mereka adalah saudara kandung. Ketiga, hubungan pela sebab terjadinya hal-hal yang luar biasa. Adapun kekuatan mengikat perjanjian pela, hukum pela, didasarkan pada asas sei hale hatu, hatu hale sei. Dapat diterjemahkan sape bale batu, batu bale dia, yang bermakna apa yang tua-tua bikin harus dipelihara. Pela gandong merupakan sesuatu sebutan yang diberikan kepada dua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela gandong sendiri merupakan intisari dari kata pela dan gandong.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan apa arti pela dan gandong. Pela adalah suatu sistem hubungan sosial yang dikenal dalam masyarakat Maluku, berupa suatu perjanjian hubungan sela satu negeri, atau sebutan untuk kampung atau desa, dengan negeri lainnya, yang kebanyakan berada di pulau lain dan kadang juga menganut agama lain di Maluku, atau dalam bahasa Ambon, Tapele Tanjong. Pela itu pada dasarnya merupakan suatu relasi perjanjian atau lebih negeri yang mengikat kekerabatan melampaui pulau dengan berpegangan pada konsep yang sama dan kadang juga menganut agama yang berbeda. Selain pela, terdapat juga gandong. Kata gandong dalam bahasa Ambon dapat disamakan dengan kata kandung dalam bahasa Indonesia. Gandong atau kandung adalah rahim atau pangku, suatu pusat dari awal dari sesuatu yang hidup. Jadi maksudnya, saudara-saudara serahim, adik kakak mengikat suatu perjanjian untuk kasih mengasihi karena sekandung atau seperti saudara kandung. Setelah konflik kerusuhan itu, pada akhirnya orang masih berada dalam ketegangan. Saling menyapa masih setelah konflik kerusuhan itu, pada akhirnya orang masih berada dalam ketegangan. Saling menyapa masih sangat sulit karena masih ada ketakutan. Di Maluku ini banyak berbagai etnis, berbagai agama, dan juga kita punya yang namanya pela dan gandong. Dari dua sisi agama yang berbeda, memiliki satu visi yang sama, yaitu kebersamaan, persaudaraan. Berdasarkan perjalanan waktu, semua orang mulai memahami bahwa ternyata dia tidak sendiri menempati daerah Maluku dan bersama-sama dengan orang lain. Baik yang Muslim maupun Kristen, semua menempati daerah ini ternyata memiliki nilai hidup untuk diteruskan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. Baik, terima kasih Manda. Saya akan menjelaskan tentang pela gandong. Pela gandong merupakan kebudayaan khas Maluku, khususnya Maluku Tengah. Pela diartikan sebagai suatu relasi perjanjian persaudaraan antara satu negeri dengan negeri lain yang berada di pulau lain dan kadang menganut agama yang berbeda. Sedangkan gandong bermakna adik. Perjanjian ini diangkat dalam sumpah yang tidak boleh dilanggar. Pada saat upacara sumpah, campuran sopi, tuak, dan darah dari tubuh masing-masing pemimpin negeri akan diminum oleh kedua pemimpin setelah senjata dan alat-alat tajam lain dicelupkan, atau dilakukan dengan memakan sirih pinang. Hubungan pela ini terjadi karena suatu peristiwa yang melibatkan beberapa desa untuk saling membantu. Dalam ikatan pela terdapat rangkaian nilai dan aturan mengikat dalam persekutuan persaudaraan atau kekeluargaan.
4 hal pokok yang mendasari pela yaitu negeri-negeri yang berpela, wajib saling membantu pada kejadian genting, perang atau bencana alam, maupun saat melaksanakan kegiatan kepentingan umum seperti pembangunan sekolah, masjid, dan gereja. Apabila seseorang sedang mengunjungi negeri yang berpela, maka orang-orang di negeri itu wajib memberi makanan kepadanya dan tamu yang sepela tidak perlu meminta izin membawa pulang hasil bumi yang menjadi kesukaannya. Karena penduduk negeri-negeri yang berpela itu dianggap sedarah, maka 2 orang yang sepela dilarang menikah. Bagi yang melanggar ketentuan konon akan mendapat hukuman dari nenek moyang. Contohnya, seseorang ataupun keturunannya akan jatuh sakit atau meninggal. Jika melanggar pantangan menikah, akan ditangkap kemudian berjalan mengelilingi negerinya dengan berpakaian daun kelapa. Sedangkan penghuni negeri akan mencaci sebagai pezina. Say lesi so lisa a, atau siapa langgar sumpah, sumpah hukum dia, nenek moyang. Salah satu hal menarik yang perlu dicatat adalah bahwa pasca konflik Maluku tahun 1999 hingga 2002, tidak hanya itu, banyak lagu daerah Maluku yang menggambarkan nilai-nilai hidup persaudaraan di antara orang Maluku yang dipotret dari hubungan pela dan gandong. Konsepnya, hidup orang bersaudara, potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, sagu selempeng di patah 2, ain ne ain, kalwedo, kalidabela, sitakaka, walike, dan lain sebagainya adalah konten lokal yang dikemas dalam tradisi harmonisasi orang bersaudara di Maluku. Pela gandong ini telah menjadi pranata sosial yang berkembang sebagai suatu perekat hubungan sosial di antara satu negeri dan negeri lain, baik yang beragama Islam maupun negeri yang beragama Kristen. Oleh karena itu, pela dan gandong sangat berfungsi dalam mengatur sistem interaksi sosial masyarakat adat yang melampaui berbagai bidang. Dieter Bartels, antropolog Amerika yang meneliti pela di Maluku dan mendefinisikan pela sebagai model persahabatan atau sistem persaudaraan atau sistem persekutuan yang dikembangkan antara seluruh penduduk asli dari 2 negeri atau lebih. Ikatan sistem tersebut telah ditetapkan oleh leluhur dalam keadaan khusus dengan hak-hak dan kewajiban tertentu yang disetujui bersama. Bartels melihat pela sebagai kesepakatan perjanjian sebuah sistem sosial yang terjadi tanpa mempertimbangkan aspek lain. Yang terpenting adalah persaudaraan yang telah diikat. Pengertian-pengertian di atas memposisikan saudara pela pada struktur sosial yang paling tinggi dan terhormat melebihi hubungan saudara kandung yang bersifat biologis. Hidup orang bersaudara, monai sagu salempeng patah 2. Apalagi hidup jauh di rantau orang, jangan bikin tak karuan. Meski hidup senang atau susah, gandungi, jangan satu merapat lain. Ingat apa mama dan papa bilang, jangan lupa kumpul bersaudara. Kalau ingat mama dan papa, air mata jatuh berlinang. Siang mama ingin memudah
Meski hidup senang ataukah susah, gandongi, jangan satu marah lain. Ingat apa mama dan papa bilang, jangan lupa kumpul bersaudara. Kalau ingat-ingat mama dan papa, air mata jatuh berlian. Oh, oh, oh. Beta rindu ingin mau pulang ke Ambon, tanah tumpah darah pulang ke Ambon, tanah tumpah darah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septiani. Pela Gandong dalam kerangka budaya nasional Indonesia. Sungguhannya, pela dan gandong sebagai bagian dari kebudayaan nasional mempunyai kekuatan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab kenyataannya bahwa kebudayaan nasional mempunyai kekuatan-kekuatan pengendalian. Di antaranya adalah yang pertama, dapat memberikan makna dan arah kehidupan serta cita-cita bangsa. Kedua, merupakan kerangka acuan bagi sikap dan tingkah laku sosial dalam pergaulan antara sesama warga negara. Ketiga, merupakan jati diri bangsa yang membutuhkan rasa bangsa dan mengikat segenap pendukungnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salka. Selanjutnya ada hakikat budaya Pela Gandong. Secara filosofi, Pela bukan sekedar berhubungan yang dimaknai sebagai ikatan genealogis, namun lebih daripada itu, merupakan ikatan sosial yang melintas batas-batas kesukuan maupun agama, Islam atau Kristen, dari tiap-tiap desa atau negeri yang berpela. Lokolo 1997 mengatakan Pela Gandong ialah perserikatan antara satu negeri di Pulau-Pulau Ambon, Lease dengan satu atau beberapa negeri lain di Pulau Seram. Perserikatan didasarkan pada hubungan persaudaraan sekandung sejati dengan isi dan tata laku perserikatan diatur dalam perjanjian baik lisan maupun tulisan, di mana para pihak perjanjian untuk tunduk kepada perjanjian dimaksud sebagai dasar hukum bagi implementasinya dari waktu ke waktu. Next. Kemudian ada keunggulan budaya Pela dan Gandong. Memetik makna di balik dialog budaya 2017. Kecerdasan leluhur Maluku dalam membangun persaudaraan atas nama perbedaan begitu kuat hingga Maluku menempatkan konsep persaudaraan atas nama toleransi, menjadikan Maluku sebagai miniatur keberagaman di Indonesia. Karena keunggulan budaya Pela dan Gandong tentu telah menjadi simbol keperkakasan orang bersaudara di Maluku. Ikon kebudayaan ini menjadi rapuh ketika konflik Maluku 1999. Namun, kini Maluku kembali bangkit dengan semangat Pela dan Gandong untuk menyelesaikan sendiri permasalahan di Maluku. Orang bersaudara mengisyaratkan adanya perbedaan yang telah bersatu dalam hubungan kekerabatan tersebut.
Apapun perbedaan namanya tentang kebudayaan Pela di Maluku, namun secara konsekuensi kebudayaan Pela yang dibicarakan telah banyak mengakomodir keterwakilan kekerabatan masyarakat di Maluku dalam proses penyelesaian konflik. Keunggulan budaya Pela dan Gandong di Maluku dilihat bukan pada porsi wilayah administrasi semata, namun makna esensi daripada Pela Gandong itu sendiri. Pela dan Gandong memiliki keunggulan kebudayaan yang disebutkan ada juga sebagai budaya rukun atau damai yang berasas kekerabatan dalam konsep local wisdom, kearifan lokal yang murni muncul dan digagas dari kecerdasan leluhur orang Maluku. Refleksi nilai budaya Pela dan Gandong telah membentuk budaya rukun yang berasaskan kekerabatan adik kakak bongso dengan berpegangan pada sumpah tete moyang. Pela telah menjadi ikon perdamaian dengan memposisikan Maluku sebagai model laboratorium perdamaian di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dimunculkan antara lain. Yang pertama, adanya semangat tolong-menolong yang sangat kuat apabila ada suatu pekerjaan pada suatu negeri yang terikat hubungan pada misalnya pekerjaan, memperbaiki atau membangun masjid dan gereja, atau baleliu, rumah adat, wajib hukumnya untuk memberitahu negeri kerabatan dan negeri kerabat yang mengetahui harus membantunya. Hal ini menandakan adanya rasa kepemilikan. Yang kedua, adanya hak istimewa dalam hubungan kekerabatan dengan negeri yang berpela memiliki hak istimewa, artinya memiliki hak prioritas dalam aspek apapun dan hal ini terjadi menjadi bagian dari keseharian masyarakat di Maluku. Yang ketiga, adanya kerukunan beragama dalam berbagai aktivitas komunal yang membutuhkan pergerakan tenaga dari suatu negeri yang berkerabat Pela untuk kegiatan membangun masjid maupun gereja, bahkan tidak segan-segan seluruh ramuan bangunan ditanggung oleh negeri yang berpela tersebut. Ketika Indonesia membicarakan toleransi umat beragama, di Maluku sudah mempraktekannya budaya Pela, mengisyaratkannya adanya saling percaya sebagai bangunan sosial orang bersaudara salam sarana di Maluku. Kemudian yang keempat, solidaritas tanpa pamrih. Nilai ini terbangun dalam saling membantu satu sama lain tanpa pamrih. Solidaritas ini dibangun atas dasar keyakinan adanya orang bersaudara. Yang kelima, hormat kepada semua kehidupan. Semua masyarakat harus hormat kepada kehidupan karena itu tidak boleh ada diskriminasi, kebencian, fitnah, dan marginalisasi suatu kelompok. Yang keenam, dialog orang bersaudara. Dialog dalam Pela dan Gandong dilakukan secara elegan tanpa ada penghalang. Dalam dialog itu, seorang bersedia ditegur tanpa harus menjawab dengan kasar. Siap dimarahi tanpa harus dendam. Dialog seperti ini dilakukan tanpa harus takut dan curiga. Suasana dialog yang terbuka karena adanya nilai orang bersaudara sendiri.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sharon. Baik, terima kasih Samanda. Perkenalkan, nama saya Sharon Valerie. Di sini saya akan menjelaskan Pela Gandong sebagai proses budaya. Jadi pada tahun 2014, Krippner dan Kinnicky mengungkapkan bahwa proses budaya mempengaruhi perilaku organisasi, antara lain dengan cara karyawan membawa budaya mereka ke tempat kerja, dalam bentuk kebiasaan dan bahasa juga yang mempengaruhi nilai-nilai individu, etika, sikap, anggapan, dan harapan. Sejalan dengan pendapat Hofstede pada tahun 1991 yang menunjukkan bahwa budaya sebagai program mental pada sekelompok orang menjadi dasar bagi pembentukan kepribadian dari orang-orang dalam kelompok tersebut. Nah, Pela Gandong sendiri merupakan proses budaya sehingga dapat mempengaruhi kepribadian dan nilai-nilai individu seseorang di tempat kerjanya. Sistem kekerabatan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Pela Gandong menurut Une Putih pada tahun 1996 telah mampu membentuk jati diri manusia Maluku, apa yang disebut dengan common sense of belonging atau rasa kebersamaan, common sense of unity atau rasa persatuan dan kesatuan, dan common sense of responsibility atau rasa tanggung jawab. Nilai-nilai inilah yang diharapkan mampu mempengaruhi perilaku individu di tempat kerjanya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naira. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan eksistensi Pela Gandong. Pela Gandong yang merupakan civic culture terus melekat dalam sanubari orang Maluku dan dipraktekkan sepanjang hidup mereka. Nilai-nilai penting dalam Pela Gandong telah menjadi DNA bagi orang Maluku, sehingga terus memberi perintah bagaimana mereka harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pela Gandong. Namun, yang tidak kalah penting bahwa Pela Gandong syarat akan nilai-nilai sakral yang bernada pesan damai, sehingga mesti diwariskan dan mengharus utamakan bagi generasi muda melalui pendidikan di Maluku. Eksistensi Pela Gandong sebagai salah satu keunggulan budaya bangsa penting diwariskan kepada generasi Maluku, sehingga tujuan bangsa dalam mewujudkan civic culture atau budaya kewarganegaraan dapat direalisasikan dengan baik, dan yang pada gilirannya dapat membantu masyarakat untuk dapat membangun kehidupan yang lebih baik dalam irama hidup orang basudara. Hidup orang basudara dalam konsep Pela Gandong sesungguhnya mengisyaratkan akan hidup saling cinta, menghargai, menghormati, menjaga tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, status sosial, status ekonomi di dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada berkembangnya bangunan harmonisasi masyarakat Maluku yang berbasis pada nilai-nilai budaya Pela Gandong. Karena itu, nilai-nilai Pela Gandong atau civic culture menjadi mutlak diinternalisasikan melalui pendidikan sebagai lembaga pewarisan nilai-nilai budaya bangsa. Kita
Lumba to, maju si Kaluma, kalau boleh, nalagikan dulu dilaksanakan acara pelantikan di Raja Hilui. Mudah-mudahan diusahakan cahaya bagi nama kita. Insya Allah, kotoran mudah-mudahan atas kasih Allah, kotoran semua berhasil. Amin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.